Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. فنصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. Jamaah sudah sholat Idul Fitri, sholat al-Fajr kemuliaan Allah. Alhamdulillah segala puji Allah. Hari ini kita dapat mengatakan kaki menggunakan tangan menuju sholat al-Fajr dan rasa melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan langkah kita baik berdua berbulan menghilangkan dosa kita, bukan kita alir untuk kembali bersih. Salam dan salam kita lupa kita hadirkan kepada dunia Nabi kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang pertama kami sampaikan bahasanya salat kita laksanakan salat Idul Fitri dan 7.30. Untuk imam kami ambil dari santri yang mendatangi dia kursi al-fatih karena dulu kelas 2 MA Madrasah Utama Internasional Yogyakarta Jawa Timur. Untuk bidang dan minta segera mendatangi Muhammad Ahmad para santri kelas 2 Sanawiyah Sabilul Mustaqim. Kenapa setiap tahun kita mewajibkan yang muda-muda karena mereka adalah pengganti kita. Jadi saya ulangi lagi ada keluarganya yang ada di pondok kalau ingin jadi khatib atau imam, tolong sampaikan ke kami, nanti kami lihat dulu bagaimana kesiapannya baru kita orasikan. Kita musola tujuan kami juga musola untuk kader anak-anak muda yang tua cukup mengaminkan saja. Yang kedua nanti untuk apa itu salawatan nanti dari sana kesalawatan ya. Kalau bapak ibu ingin mau serta-serta tidak akan masukkan ke kotaknya. Kalau di salawatan akan memaksa, kasihan kalau kita tidak bawa, itu tidak enak. Jadi ya ada kesadaran di sendiri. Insya Allah uangnya kita hari ini akan membangun 3 lokal untuk hari ini yang kita bangun. Dan kita sudah terdaftar di Kemenang Hati Pusat. Insyaallah habis lebaran ini kita persiapan. Ini sudah kelas 1-nya sudah ada 28 siswa. Nanti kelas 2 masih kurang 3 lokal. Bagi bapak ibu yang punya rezeki, boleh bantu kami, silakan hubungi kami, berikan ke kami. Kalau tidak mau, silakan masuk kotak amal. Yakinlah selama sekolah ini berdiri, anak-anak setiap hari belajar Tuhan, anak-anak setiap hari baca Al-Quran, amal kebajikannya akan mengalir ke bapak ibu. Ini pengalaman orang tua kami meninggal banyak tanah banyak sekarang. Insya Allah inilah yang membawa manfaat selama di alam dunia. Maka bagi kita yang mempunyai harta yang berlimpah, ayo sisihkan untuk membangun sekolah. Kalau masjid sudah banyak untuk bangun sekolah, insya Allah setiap tahun kita mengkader umat-umat yang siap meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Kami tidak maksa, yang penting ikhlas, dengan tidak ikhlas, karena berpengaruh dengan perkembangan warga kami. Kami tidak menggunakan pilih promotor tidak. Siapa yang ingin membeli silakan maju kasihkan, karena itu berpengaruh dengan perkembangan rohani anak-anak kita. Beri saja segera info. Maksudnya tidak akan melakukan sholat Idul Fitri. Kami akan mengulang sedikit bagaimana sholat Idul Fitri, karena setiap tahun kita ini akan lupa. Jadi ketika nanti bilang as-sholat jami'ah, artinya ayo sholat jamaah. As-sholat jami'ah, ayo kita sholat berjamaah. As-sholat jami'ah, rahimahumullah, ayo kita sholat jamaah. Semoga kita mendapat rahmat. Sallu atau
sholat sunnatan Aidil Fitri rakaataini ajrahumullah atau azabahumullah sama saja. Ayo kita sholat Idul Fitri 2 rakaat semoga mendapat pahala. Kita jawab sholat la ilaha illallah. Berangkat kita baca niat. Nanti imam baca niat. Usolli sunnatal Aidil Fitri rakaataini mustaqbilan qiblati. Adaan makmuman kalau ikut imam. Kalau imam imaman lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat ikut imam atau menjadi imam pada waktunya, adaan pada waktunya karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu artinya diulang. Dan ulang-ulang lagi. Takbir itu kita takbir Allah artinya jangan kosong. Ya, tapi diulangi. Sholat untuk. Nah, ketika Allahu Akbar, nanti imam baca doa kita, silakan makmumnya doa kita. Takbir 7 kali. Yang pertama tidak hitung, itu namanya takbir atau iqam. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 7 kali. Ya, kalau lupa itu imam saja. Kalau pakai kode silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika 7 sudah lagi baca tasbih. Langsung mendengarkan imamnya akan baca Al-Fatihah. Sehingga pada Al-Quran, imam baik sehat, kita mendengarkan khusus. Kalau nanti artikan, kalau tidak ada khusus dengarkan. Ketika ini saya suruh semuanya baca Rabbi Jalla wa'ala di dalam batinnya. Ketika A masih jeda antara Al-Quran amin, dia aminnya tidak termasuk pada wajah Al-Fatihah, maka juga ini kita katakan Rabbi Jalla wa'ala amin. Ketika A imamnya baru makmumnya A, jangan A duluan dengan imamnya, makanya ketika berimam, makanya saya ulang-ulang kan. Kalau anak-anak wajar, kalau semua ini. Jadi kalau dua-dua itu imam, ketika A itu amin, jangan dulu. Kenapa saya ulang-ulang? Karena saya sering di rumah di belakang sering dulu. Maka kata sekali kalau mau terima bareng aminnya, maka niatnya termasuk doa yang antara dua-dua tadi. Seperti itu Allah amin. Nah imamnya itu baca surat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Sendiri berarti. Kita bismillahirrahmanirrahim baca surat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Ngisi kosong dari Fatihah dalam batinnya, bersama kuat. Ruku sujud dan ruku, ketika sujud rakaat kedua, Allahu Akbar itu belum hitung, itu namanya takbir iqam, takbir perpindahan. Nah, ketika nanti hitung 5 kali, rakaat kedua, Allahu Akbar, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 5 kali. Yang kelima itu baca tasbih, untuk dengarkan imamnya baca Al-Fatihah. Sama seperti kalau ada ini kasih tiga dibaca dalam video dengarkan imam kata imam A baru amin. Jadi saja terus 2 kali. Ini saya ulangi biar dapat pelajaran karena ilmu ini ulang-ulang Allah akan dapat pelajaran. Mungkin bisa jadi kali kalinya jangan hilang. Ini apa nih? La ilaha illallah.
baca sujud. Masuk ke masuk. Allah Ta'ala Mau dua aja sujud. Mau juga kan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir innama dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka fadhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين لهم عذاب الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الصيام ويوم الجمعة ويوم الأحزاب لكم حتى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik Islam ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wanzurhum ala ma'adil الدين ربنا إننا من جميع
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza junudahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad ziyadatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin, wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, udkhuluha bisalamin aminin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat Takbir, tahmid dan tasbih pada seluruh dunia oleh umat muslim. Patut kita syukuri nikmat dan keberkahan yang diberikan Allah ini, yakni hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal. Telah sampailah kita pada hari kemenangan setelah 1 bulan penuh kita melawan hawa nafsu yang membelenggu jiwa raga kita. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, dan Nabi yang akan selalu kita sanjung sebagai pembawa syafaat kepada umatnya. Tidak lupa pula pada hari ini yang diberkahi ini, khotib berpesan agar hari raya Idul Fitri ini kita jadikan sebagai momentum menambahkan ketakwaan pada diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah yang kita lewati 1 bulan terakhir mendapatkan ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Hari ini dua kaki membelah langit, menandai kemenangan kita setelah sebulan penuh. Kita menahan hawa nafsu, menahan haus dan menahan lapar. Tapi kemenangan sejati bukan yang mana kita mau kembali kepada sebelum bulan Ramadan, yakni jadwal makan siang. Tapi kemenangan sejati adalah kita yang berhasil membentuk pintu langit dengan taubat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita izin kepada titik nol, yakni titik fitrah. Nah, lantas apa sih fitrah itu? Kata fitrah menurut bahasa berarti
penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah bagi manusia, yakni kejadian sejak awal atau saat kita lahir kemarin. Kata fitrah ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atim wajhaka lid-dini hanifan. Fitrah Allahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang lurus, yakni Islam. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaannya. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Kata fitrah Allah pada ayat ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah. Dipahami pula bahwa manusia dilahirkan dengan naluri keimanan kepada Allah dan siap menerima Islam dalam penciptaannya. Itulah fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal fitrah berupa kecenderungan mengikuti agama yang lurus, yakni agama tauhid. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang rusuk anak cucu Nabi Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya bagi mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami ya Allah, kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah pada hari itu. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah madrasah yang mencuci kerak-kerak dosa di hati kita. Bulan Ramadan adalah salah satu atau suatu ruang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni umat Muslim, dalam rangka menjadikan kita manusia sejati yang suci lahir dan batin, seolah kembali asal semula sebagai makhluk yang fitrah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yulad ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani maupun Majusi. Dalam Islam setiap manusia lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan suci yang murni. Dalam diri setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan hal yang buruk maupun hal yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan kemampuan kepada manusia, yakni berupa akal, agar dapat membedakan antara mana yang buruk dan antara mana yang baik. Oleh karenanya, baik atau buruknya amal seseorang tergantung pada hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna bil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, alla wa hiyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula jasadnya, dan jika ia buruk, maka rusak juga jasadnya.
maka ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia diberi akal atau kemampuan untuk memahami sesuatu yang bersumber pada pikirannya. Selain daripada itu, manusia diberi hati yang darinya dapat menilai mana yang buruk dan mana yang baik. Hal ini selaras dengan penjelasan dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hati memegang peran penting dalam penggerakkan seseorang untuk berbuat baik maupun berbuat hal buruk. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati manusia dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama hati yang sehat, qalbun salim, yang kedua hati yang sakit, qalbun marid, dan yang ketiga hati yang mati, qalbun mayyit. Maka beruntunglah bagi orang yang memiliki hati yang sehat, karena mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang positif yang mendatangkan sebuah pahala. Dan sebaliknya, maka merugilah bagi orang-orang yang memiliki hati yang sakit maupun hati yang mati, karena kecenderungan mereka melakukan hal-hal yang negatif agar kemaksiatan yang mendatangkan dosa. Pepatah Arab pernah berkata, manusia adalah tempat yang salah dan lupa. Tapi pepatah Arab tersebut tidak membenarkan bahwa dosa itu adalah benar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya. Maka dari itu Allah menurunkan Nabi dan Rasul sebagai pengingat umat manusia, dan diturunkannya beberapa kitab, salah satunya kitab Al-Quran, sebagai pedoman bagi manusia. Maka agar manusia terhindar dari perbuatan dosa, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasul, yakni hadis. Jamaah begitu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan menjadikan kita seperti layaknya komputer yang beroperasi penuh 1 tahun, yang mana komputer itu sudah penuh dengan malware, virus, dan macam-macam kotoran memori lainnya yang harus diperbaiki dan dibersihkan atau direset kembali sesuai dengan setting awal pabriknya. Begitu juga dalam kondisi kita saat ini, manusia yang di dalamnya terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani, yang bisa jadi telah penuh dengan beragam kotoran, virus maupun bakteri untuk jasmani, dan virus bagi rohani kita, yakni melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa. Untuk menjaga fitrah manusia agar senantiasa terbebas dari dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan menghapus dosa yang telah berlalu. Sebagaimana berita gembira yang disampaikan Rasulullah SAW, "Wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan menginginkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang berbahagia, penting bagi kita bertanya, telah selesai menjalankan ibadah Ramadan, kita mau jadi apa atau kita akan melakukan apa? Telah banyak diuraikan dan dibahas oleh majelis-majelis imam-imam tentang keutamaan dan manfaat berpuasa. Salah satunya dirincikan oleh Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitab At-Tafsirul Munir. Ada 9 keutamaan dan manfaat berpuasa. Yang pertama, yakni penyuci jiwa, mendatangkan keridhaan Tuhan, memupuk dan mendidik dalam jiwa rasa takut kepada Allah, mengajarkan kesabaran, ketahanan dalam penderitaan. Puasa dapat meredakan syahwat dan memunculkan perasaan peka dan rasa kasih sayang, serta mewujudkan prinsip kesetaraan, membiasakan kedisiplinan dalam hidup,
dan menyehatkan badan dan jasmani. Dari 9 poin yang dirincikan tersebut, maka dapat kita simpulkan terdapat tanda-tanda bahwa kita kembali pada fitrah kita. Adanya perubahan kualitas pribadi yang menjadi lebih baik. Ada 3 ciri utama pribadi yang berhasil kembali fitrah. Yang pertama, hatinya lebih bersih, tazkiyatun nafs. Dia tidak lagi menyimpan dendam. Hari ini ia memaafkan orang, bukan karena orang itu pantas dimaafkan, tetapi karena hatinya terlalu berharga untuk menyimpan sampah kebencian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Kedua, yakni lidahnya lebih terjaga. Remaja pelatih kita menahan diri. Pribadi yang lebih baik adalah ia yang menjaga perkataannya supaya tidak menyakiti orang lain. Sebaliknya tidak lagi menyebar fitnah di media sosial, dan diamnya adalah zikir. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Ketiga, ibadahnya lebih istiqomah. Kesolehan kita tidak boleh berhenti dari saat Syawal tiba. Sejatinya ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan dapat kita lestarikan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkelanjutan atau istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sebagai wasiat akhir dari khotib ini, khotib menyampaikan bahwa kita sebaiknya dapat melakukan hal-hal yang baik seperti bulan Ramadan kemarin. Harapannya bulan-bulan kedepannya kita tetap istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah, ibadah-ibadah tadarus mengaji setiap malam dan sebagainya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadil muttaqin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Watafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibus sayyi'at wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi fatanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursih. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته على النبي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu